Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahma dan teman saya Musaidah. Kami ingin mempresentasikan makalah kami mengenai efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto. Efektivitas menurut bahasa Indonesia yaitu berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab, dan efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga secara fisik dan non-fisik untuk mencapai suatu tujuan serta meraih keberhasilan maksimal. Efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri atau undang-undang. Kapasitas hukum sifatnya konkret, berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Faktor kedua yaitu penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, law enforcement, bagian-bagian ini adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kapasitas keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Mungkin itu saja dari kami, dari saya pribadi, dan akan dilanjut oleh teman saya Musaidah, yang mampu memberikan kapasitas keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Mungkin itu saja dari kami, dari saya pribadi, dan akan dilanjut oleh teman saya Musaidah. Baik, terima kasih untuk sahabat Ainur Rahma. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi tentang efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto. Kita tadi sudah dijelaskan faktor yang pertama, yakni faktor hukumnya itu sendiri, yakni undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Lalu yang keempat, yakni faktor masyarakat. Maksudnya di sini lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Bahwa masyarakat ini mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat. Jika kesadaran masyarakat itu rendah,
maka akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang bisa kita lakukan yakni dengan sosialisasi, dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial seperti pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir yakni faktor kebudayaan. Maksudnya sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, 5 faktor ini yang sudah dijelaskan oleh saya maupun sahabat Ainur Rohmah ini sangat berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Nah, dikemukakan oleh Soedjono Sukanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan, atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki. Artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum, jika tidak ya tidak. Lalu teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Sukanto ini tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramli Assasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas, maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat itu tersendiri. Mungkin itu saja dari kami. Untuk nanti pertanyaan atau apapun bisa diketik melalui komen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.